Guys, pada baru-baru ini ada satu statement yang panas guys, sedang hangat diperdebatkan di media massa, khususnya negara-negara seperti Amerika Syarikat, China dan negara-negara yang lain, di mana dikatakan adakah ini peluang kepada Indonesia ataupun ancaman kepada Indonesia jika bergabung dengan geng Rusia. Indonesia bergabung dengan geng Rusia? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, please guys, jangan lupa untuk berikan sokongan kalian kepada channel ini. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sedang menonton video ini ataupun yang sudah subscribe channel ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan sedang heboh diperkatakan, di mana adakah ini peluang ataupun ancaman kepada Indonesia, di mana dikatakan Indonesia akan bergabung dengan geng-geng Rusia. Wow, peluang atau ancaman? Simak dulu video ni. Peluang atau ancaman? Di saat negara anggota BRICS justru tidak memiliki kesamaan latar belakang sejarah yang signifikan, Indonesia justru terbalik. Negara ini justru memiliki posisi istimewa dengan latar belakang sejarah dan kemampuan Indonesia pada kontestasi geopolitik internasional hari ini. Sebagai salah satu pelopor gerakan non-blok GNB pada masa Perang Dunia Kedua, Indonesia justru punya sejarah hubungan baik dengan negara anggota BRICS. Seperti yang tercantum pada Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955, Indonesia menjadi salah satu negara yang berperan penting serta bermitra dengan India dan Afrika Selatan. Pun kemudian ada masa di mana Cina juga memiliki hubungan baik dengan organisasi gerakan non-blok yang berdiri pada 1961 silam. Lantas, peluang ataukah ancaman bagi Indonesia jika segera bergabung ke dalam blok Rusia? Setelah ini kita bahas lebih lanjut. Тоже удастся поработать постоянным плотным работником координатора. Terlepas dari peran Indonesia dalam GNB pun, Indonesia pernah dan masih bermitra dengan Rusia hingga saat ini. Pasca kemerdekaan Indonesia, Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia pernah memiliki kedekatan khusus dengan pemimpin Rusia saat itu Nikita Khrushchev. Pada 1961, Soekarno bahkan sempat melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia yang saat itu masih disebut dengan Uni Soviet, setelah Rusia menemukan makam salah satu tokoh besar umat Islam, Imam Bukhari. Hari ini Indonesia juga punya berbagai kerjasama dengan Brazil. Hubungan baik ini sudah terjalin secara diplomatik sejak tahun 1954. Ditambah lagi, sejak tahun 2009 Indonesia dan Brazil sudah menjalin kerjasama kemitraan strategis. Peluang dan tantangan Indonesia terhadap BRICS. Jika mempertimbangkan kedekatan Indonesia dengan negara anggota BRICS, Indonesia sejatinya berada pada posisi bebas pilih. Kedekatan-kedekatan dengan latar belakang sejarah tersebut sesungguhnya menjadi kesempatan tersendiri bagi Indonesia jika memang ingin bergabung. Pertumbuhan perekonomian Indonesia sebesar 5,31% pada tahun 2022 sesungguhnya bisa menjadi magnet tersendiri, atau bisa juga menjadi nilai tawar tersendiri di mata anggota BRICS lainnya. Dipandang curiga di Amerika Serikat, tapi asalkan BRICS benar-benar mewakili negara berkembang,
bukan hanya negara pendirinya Tiongkok dengan perekonomian terbesar dalam BRICS, maka dampak keberadaan BRICS justru dianggap positif. Kemudian, daya saing ekonomi Indonesia hari ini juga menunjukkan posisi Indonesia yang tidak bisa dianggap remeh. Dengan PDB di atas 1 triliun dolar Amerika, Indonesia kemudian muncul pada peringkat 10 dalam daftar paritas daya beli purchasing power parity di antara negara anggota G20 lainnya. Namun kondisi itu juga tidak sepenuhnya memberikan kemudahan bagi Indonesia untuk menyatakan bergabung atau tidak dengan BRICS. Harus memperhitungkan suara negara-negara berkembang, harus mengedepankan dialog. Meskipun memiliki kedekatan tersendiri dengan negara anggota organisasi tersebut, juga memiliki nilai tawar dari kacamata pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga harus memahami kondisi dan kemungkinan lain jika ingin ikut bergabung ataupun tidak. Sebagai negara yang dikenal tidak memihak pada blok manapun, sesungguhnya Indonesia bisa disebut sebagai salah satu negara terkuat sebagai kandidat calon anggota BRICS. 19 negara termasuk Indonesia dilaporkan menyatakan minat untuk bergabung dengan kelompok BRICS saat kelompok negara-negara pasar berkembang yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan bersiap untuk mengadakan pertemuan puncak tahunan di Afrika Selatan. Masyarakat Indonesia yang beragam juga bisa menjadi sebuah representatif pendekatan multikultural yang senantiasa digaungkan oleh BRICS. Meski demikian, Indonesia sebagai sebuah negara berkembang juga memiliki nilai tawar lain yang juga menjadi magnet bagi organisasi internasional lainnya. Lagi-lagi akan muncul perubahan FIBES pada negara-negara yang menjadi mitra investasi Indonesia, khususnya China yang menjadi investor kedua terbesar di Indonesia. Posisi terbaik bagi Indonesia kalau kita sepakat untuk memilih salah satu antara bergabung dan tidak bergabung, Indonesia sebenarnya tidak serta-merta menjadi sasaran asumsi internasional saat Indonesia kemudian memilih sikap di antara keduanya, posisi Indonesia sebenarnya berada pada nilai tawar yang cukup kuat. Indonesia punya modal potensi alam dan keberagaman masyarakat yang belum tentu dimiliki oleh negara lainnya baik pada haluan barat ataupun timur. Keberadaan Indonesia yang menjadi anggota ASEAN, G20 bahkan menjadi tuan rumah pada 2022, APEC, OPEC, PBB, ADB, dan masih ada lagi, sebenarnya menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang bebas pilih tanpa terlalu ambil pusing soal asumsi internasional. Is going to be to not like it because the U.S. bureaucracy doesn't like anything that it doesn't immediately control. Tapi asalkan BRICS benar-benar mewakili negara berkembang, bukan hanya negara pendirinya Tiongkok dengan perekonomian terbesar dalam BRICS, maka dampak keberadaan BRICS justru dianggap positif. Keberadaan Indonesia pada berbagai aliansi internasional sebenarnya sudah menjadi bukti bahwa negara ini juga punya kemampuan bargaining yang tinggi pada berbagai organisasi internasional, yang dibarengi dengan potensi alam yang saat ini menjadi komoditas utama berbagai negara di dunia. Kondisi ini pula bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk menunjukkan sikap netralnya dengan tidak memihak pada haluan manapun, meskipun nantinya akan memilih ikut BRICS atau tidak. Sebagai pertimbangan, jika Indonesia ikut BRICS, negara haluan barat yang berasumsi bahwa Indonesia sudah memilih haluan internasional bersama dengan China dan Rusia dapat terbantahkan dengan hubungan diplomatis Indonesia yang tetap baik dan harmonis dengan berbagai negara barat lainnya pada kerjasama-kerjasama di organisasi internasional lainnya selain BRICS. If the BRICS initiative truly does give a voice to countries like Indonesia, say, and it's not just a new conduit for Chinese influence, I think people might actually think that it's not obviously a bad thing. Selain karena hubungan diplomatis yang tetap berjalan baik dan lancar, kemampuan kita dalam memproduksi dan mengolah potensi sumber daya alam juga harus ditingkatkan secara signifikan dalam tempo yang relatif cepat. Kemampuan tersebut nantinya dapat menjadi bahan bargaining utama pemerintah dalam menghadapi tantangan dari berbagai asumsi internasional terkait posisi haluan politik Indonesia. Satu hal yang menambah kekhawatiran soal BRICS adalah semangat didolarisasi sebagian anggota, tapi kekhawatiran ini pun dianggap terlalu dibesarkan. Terakhir, jika pemerintah kita ingin mengambil sikap tegas yang diikuti dengan pertimbangan-pertimbangan rinci serta menyeluruh, berbagai macam pendekatan bisa dilakukan demi tercapainya keputusan yang ideal dan selaras dengan kebutuhan domestik saat ini. Pendekatan sejarah,
pendekatan budaya, pendekatan kebutuhan dan iklim investasi, pendekatan daya beli dan daya jual masyarakat terhadap produk luar negeri, pendekatan pada kebijakan biaya impor dan ekspor, serta pendekatan pada sektor sosial, budaya, dan pendidikan, bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan tersendiri bagi pemerintah. Per tahun sebelum pandemi menjadi 4,2 triliun dolar per tahun pasca pandemi. Hal ini sangatlah penting mengingat menyatakan bergabung atau tidak bergabung dengan BRICS nantinya akan memberikan dampak yang cukup besar bagi sektor ekonomi dan sosial Indonesia. Sebaliknya, jika pemerintah sudah melakukan kajian mendalam secara terperinci dan menyeluruh perihal kondisi Indonesia hari ini, dan juga memiliki pertimbangan fundamental akan kenyataan pro dan kontra setelahnya, maka apapun keputusan yang diambil tidak akan mengganggu stabilitas politik, sosial, dan ekonomi nasional yang sudah ada hari ini. Oleh karena itu, akhir kata, sudah saatnya pemerintah perlu melakukan lagi pemetaan mendasar dan rinci saat ini soal kondisi Indonesia di semua sektor. Sudah saatnya juga pemerintah Indonesia untuk menentukan sikap perihal haluan politik dan ekonomi internasional, atau menegaskan kembali bahwa posisi Indonesia masih tetap pada prinsip tidak memihak baik Barat ataupun Timur. Nantinya, eksistensi BRICS ke depannya bukan hanya sebagai ajang pembuktian Indonesia pada berbagai aspek internasional dunia saja, melainkan juga sebagai ajang pembuktian kemampuan dan nilai tawar Indonesia pada dunia internasional, serta pembuktian bahwa Indonesia bukan lagi sebatas peserta saja pada berbagai permainan besar internasional, tapi juga menjadi playmaker yang memang memiliki pengaruh dan penentu besar. Keputusan daripada pemerintah di Indonesia sama ada mau join BRICS ataupun tidak. Sama ada mau meninggalkan G20 ataupun mau meninggalkan kelompok daripada Barat, iaitu khususnya Amerika Syarikat, apa lagi, geng-geng, semualah geng-geng Amerika Syarikat, ataupun terus Indonesia akan join BRICS, iaitu khususnya untuk geng-geng Rusia. Tapi sebelum membuat keputusan sama ada mau join BRICS ataupun akan meninggalkan G20, di mana pemerintah di Indonesia sudah seharusnya ataupun sudah pasti melihat daripada pelbagai aspek, guys, daripada pelbagai aspek dan pelbagai sudut, sama ada ini adakah betul-betul peluang kepada Indonesia ataupun satu ancaman kepada Indonesia. Sebab di dalam BRICS itu sendiri seperti negara China, India, Rusia, Brazil, Afrika Selatan, di mana ke semua negara ini kita dapat nampak kerjasama bersama dengan Indonesia sejak dulu lagi, guys. Bukan hubungan kerjasama itu baru 2-3 tahun, tetapi hubungan Indonesia bersama dengan China, India, Rusia, Brazil dan juga Afrika Selatan sudah pun terjalin sejak bertahun-tahun lama, guys. Khususnya juga kepada Rusia dan juga Brazil. Kita dapat nampak hubungan itu dijaga daripada Presiden Indonesia pertama sampailah pada ketika ini, guys. Kalau kita tengok, Indonesia sudah pun join G7 ataupun kelompok daripada Amerika Syarikat ini, telah pun join dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dan kita dapat nampak kesan daripada apa yang berlaku pada semasa ini. Jika Indonesia join BRICS ataupun meninggalkan kelompok daripada Barat, sudah pasti banyak kesan-kesan yang pasti akan Indonesia dapat. Sama ada kesan daripada peluang ataupun kesan daripada ancaman. Tapi ini sudah pasti pemerintah di Indonesia sudah buat penyelidikan ataupun buat kajian berkaitan dengan perkara ini, di mana pemerintah di Indonesia pasti sudah tahu. Dan kita semua pun faham bahawa Indonesia merupakan salah sebuah negara yang non-blok, yang tidak berpihak kepada mana-mana negara, tidak berpihak kepada geng daripada Rusia dan tidak juga berpihak kepada geng daripada Barat. Jadi terpulang kepada Indonesia. Jika Indonesia mau join BRICS, dan Indonesia juga akan join G7, kelompok daripada Barat, mungkin tidak mustahil. Di mana Indonesia menjalinkan hubungan semua negara, di mana Indonesia tidak akan meninggalkan geng Rusia, begitu juga Indonesia tidak akan meninggalkan geng daripada Barat. Bagi pendapat kalian semua, adakah patut Indonesia meninggalkan BRICS dan akan join G7, ataupun Indonesia akan masuk BRICS dan meninggalkan kelompok Barat? Bagi pendapat kalian semua, mana yang terbaik untuk Indonesia?
Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.